Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen PAUD akan mempresentasikan materi tentang perencanaan lembaga PAUD. Sebelum masuk ke materi teman-teman, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Tuhais. Yang kedua ada Muhammad Irfan Salahuddin. Yang ketiga ada Wahyu Hidayatullah. Dan yang terakhir ada Domingus Jirabani. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan hakikat PAUD. Kebetulan yang akan memaparkan materi ini adalah saya sendiri. Oke, saya Ahmad Tuhais akan memaparkan materi yang pertama tentang pengertian dan hakikat manajemen PAUD. Dalam slide ini kita akan memahami tentang pengertian manajemen, pengertian PAUD, dan kemudian pengertian manajemen lembaga PAUD itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai proses mengatur, mengelola, bahkan melaksanakan suatu hal. Hal ini dapat dimaksudkan seperti lembaga atau perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal. Lalu, pengertian dari PAUD sendiri menurut Suharni merupakan tahapan pembinaan setiap tumbuh dan kembang anak usia dini baik aspek fisik maupun non-fisik. Nah, dapat disimpulkan jika manajemen PAUD adalah suatu upaya untuk mengatur, mengelola, untuk mengarahkan proses interaksi secara interaktif, edukatif antara peserta didik dengan pendidik secara teratur untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Nah, pada abad ke-20 terdapat 5 fungsi adanya manajemen. Namun, seiring berkembangnya zaman, maka manajemen kemudian hanya memiliki 4 fungsi saja. Keempat fungsi tersebut diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam melakukan manajemen lembaga PAUD, tentu saja keempat fungsi tersebut masih sangat berkaitan dan perlu dilakukan demi meningkatkan peluang kesuksesan lembaga PAUD itu sendiri. Kebetulan dalam materi kali ini nanti akan dibahas tentang fungsi yang pertama tentang manajemen, yaitu perencanaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pelaksanaan manajemen PAUD. Sebelumnya, pada slide yang kedua, kita telah memahami bahwa manajemen PAUD dilakukan untuk mencapai tujuan pelaksanaannya. Nah, dalam slide kali ini akan dijelaskan tentang tujuan pelaksanaan manajemen PAUD itu sendiri. Jadi, pelaksanaan manajemen PAUD dilakukan dengan tujuan agar lembaga bisa mencapai apa yang telah direncanakan sejak awal secara efektif dan efisien. Maksud dari efektif dan efisien ini adalah dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sesuai target jangka waktu serta hasil yang diharapkan. Serta dikatakan efisien apabila dapat dilakukan dengan tepat atau sesuai sehingga tidak membuang tenaga, waktu, dan pikiran. Oke, dari saya cukup itu saja. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang perencanaan lembaga PAUD dan karakteristik perencanaan, akan dipaparkan oleh teman saya, Domingus Jirabani. Untuk Domingus, dipersilakan. Perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan lembaga PAUD merupakan tahapan paling awal dalam melakukan manajemen. Tahap ini bisa dibilang sebagai tahapan yang paling penting atau krusial karena tanpa adanya perencanaan, tahapan setelahnya tidak dapat dilakukan dan dengan risiko kegagalan yang sangat besar. Pada tahap ini biasanya dilakukan untuk menentukan tujuan lembaga secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Perencanaan lembaga PAUD yang telah disusun dengan baik sudah sepantasnya menjawab 6 pertanyaan berikut.
Yang pertama, menanyakan tujuan rencana dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam lembaga PAUD. Yang kedua, menanyakan sebab-sebab jenis kegiatan yang ada pada lembaga PAUD harus dilakukan. Dan yang ketiga, menanyakan hal yang berhubungan dengan lokasi atau tempat rencana lembaga PAUD. Yang keempat, menanyakan hal yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan rencana lembaga PAUD. Yang kelima, menanyakan orang yang akan bertanggung jawab yang akan melaksanakan dan mengawasi lembaga PAUD. Yang enam, menanyakan cara melakukan kegiatan-kegiatan lembaga PAUD mencangkup sistem dan tata kerja, standar yang harus dipenuhi, iklim sekitar lokasi pembiayaan, atau lain-lain. Karakteristik perencanaan. Karakteristik perencanaan lembaga PAUD secara dinamis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses rasional dikarakteristikan sebagai pengembangan yang terorganisasi dari kegiatan pembelajaran masyarakat. Yang kedua, menyangkut tujuan sosial, cara dan tujuan proses dan kontrol. Yang ketiga, merupakan rancangan konseptual kebijakan dan tindakan dibuat oleh kelompok. Yang keempat, konsep dinamis yang menjamin perencanaan dikonstruksi dengan lentur sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan. Beberapa syarat perencanaan pendidik sebagai pelengkap karakteristiknya antara lain: 1. Rencana mempermudah tercapainya tujuan dan ditentukan sebelumnya. Yang kedua, rencana bersifat luwes dan fleksibel dan arti mengandung kemungkinan untuk perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dan situasi yang terjadi. Yang ketiga, pragmatis yang bersifat praktis disertai dengan perhitungan logis dan rasional, disusun berdasarkan fakta dan data, bukan merupakan hayalan atau dugaan-dugaan. Yang keempat, rencana bersifat sederhana, sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh para pelaksana. Yang kelima, ada skala prioritas berdasarkan kondisi, sarana, dan prasarana. Yang keenam, rencana mempunyai daya guna, dalam arti hasil suatu rencana benar-benar dapat dilaksanakan, manfaatnya baik diri sendiri maupun sebagai lembaga atau masyarakat pada umumnya. Terima kasih kepada Domingus atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya ada materi yang keempat dan kelima yang akan disampaikan oleh Wahyu Hidayatullah. Untuk Dayat, saya persilakan. Prinsip perencanaan lembaga pendidikan anak usia dini. Yang pertama, relevansi, yang mana relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individu. 2. Adaptasi, memperhatikan dan mengadaptasi perubahan psikologi anak, iptek, dan seni. Kontinuitas, yang mana disusun secara berkelanjutan antara satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya. Fleksibilitas, dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak serta kondisi lembaga tersebut. 5. Kepraktisan, memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Selanjutnya ada program perencanaan lembaga pendidikan anak usia dini. Ada 4. Yang pertama, program tahunan. Program tersebut merupakan rencana pembelajaran untuk 1 tahun ajaran yang terdiri dari semester pertama dan semester kedua. Kedua, program semester.
Program semester yaitu perencanaan pembelajaran untuk satu semester yang terdiri dari indikator serta telah dikaitkan dengan tema pada semester tersebut. 3. Perencana kegiatan mingguan, yang mana kegiatan tersebut termasuk penjabaran dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam satu minggu tersebut yang sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema. Yang terakhir yaitu rencana kegiatan harian. Rencana kegiatan harian merupakan penjabaran dari rencana kegiatan mingguan, yang mana di dalamnya terdapat kelompok usia, hari serta dan tanggal, tema dan subtema, indikator yang akan dikembangkan pada hari tersebut, kegiatan untuk mencapai indikator, serta alat atau media yang akan digunakan dalam aktivitas. Yang terakhir ada alat penilaian yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian indikator. Terima kasih kepada Dayat atas pemaparan materinya yang begitu menarik. Lanjut ke materi yang terakhir tentang komponen perencanaan lembaga PAUD dan proses perencanaan lembaga PAUD yang akan dipaparkan oleh Muhammad Irfan Salahuddin. Kepada Udin, saya persilakan. Komponen perencanaan lembaga PAUD. Dalam melakukan perencanaan, lembaga PAUD harus mempertimbangkan komponen-komponen yang ada, yaitu yang pertama, perencanaan manajemen kurikulum. Perencanaan terkait kurikulum yang akan menjadi dasar penentuan dalam proses pembelajaran pada lembaga PAUD. Pada perencanaan ini, nantinya akan ditetapkan tujuan dari program. Yang kedua, implikasi perencanaan manajemen. Penerapan dari rencana manajemen yang sudah dilakukan seperti pada perencanaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan, dan kerjasama. Yang ketiga, perencanaan manajemen SDM. Proses pembagian tugas yang ada pada lembaga PAUD sesuai dengan kemampuan atau keahlian SDM yang dimiliki oleh lembaga. Dengan manajemen yang baik, maka diharapkan SDM dapat bekerja lebih optimal. Yang keempat, perencanaan manajemen sarana prasarana dan pembiayaan. Pembuatan anggaran dan cara yang dilakukan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana supaya dapat meraih tujuan lembaga PAUD. Yang kelima, perencanaan manajemen kerjasama. Perencanaan untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu dengan perorangan atau lembaga lain untuk saling berbagi keuntungan. Proses perencanaan lembaga PAUD. Yang pertama, perakiraan. Perakiraan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui. Yang kedua, penetapan tujuan. Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, pemrograman. Pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan satu langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah, urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. Yang keempat, penjadwalan. Jadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Yang kelima, penganggaran. Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan atau financial resource yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. Yang keenam, pengembangan prosedur. Pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, penetapan dan interpretasi kebijakan. Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi mana manajer dan para bawahannya akan bekerja. Suatu kebijakan adalah sebagai suatu keputusan yang senantiasa berlaku untuk permasalahan yang timbul
berulang demi satu organisasi. Terima kasih kepada Udin atas pemaparan materinya. Nah teman-teman, itu tadi adalah materi yang terakhir pada presentasi kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami, baik itu yang disengaja maupun tidak. Untuk materi yang kurang jelas bisa pertanyaan melalui Elena. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.